Perkenalkan, nama saya Hoiria dengan NIM 2024-12120 dari kelas 2A. Tugas ini saya buat untuk memenuhi tugas UTS Sistem Informasi Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Zamrud Merah Delima, SEMSI AKT. Di sini saya mengangkat kasus tentang serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDSN) di Surabaya pada Juni 2024. Pusat Data Nasional atau PDN Kementerian Komunikasi dan Informatika mengalami gangguan pada Kamis 20 Juni 2024 yang disebabkan oleh ransomware. Gangguan tersebut lantas berdampak pada fasilitas yang mengelola data dari berbagai instansi pemerintah termasuk sistem imigrasi di sejumlah bandara. Sejak Kamis 20 Juni hingga Sabtu 22 Juni lalu, layanan imigrasi di bandara pun lumpuh dan penyebab masih belum diketahui. Lantas bagaimana kronologi serangan ransomware PDN yang melumpuhkan layanan imigrasi sejak 20 Juni lalu? Pada Senin 24 Juni 2024, penyebab gangguan sistem PDN itu akhirnya terungkap. Kepala Badan Cyber dan Sandi Negara Hinsa Siburian mengatakan bahwa gangguan disebabkan oleh ransomware. Insiden tersebut adalah serangan cyber dalam bentuk ransomware yang diberi nama Brainseeper Ransomware. Ransomware sendiri adalah program jahat varian terbaru dari Lockbit 3.0 yang mengunci data di komputer dengan enkripsi dan berusaha memeras korban dengan meminta tebusan. Badan Cyber dan Sandi Negara, Cybercrime Kepolisian RI, dan KSO Telkom Sigma terus melakukan investigasi menyeluruh. Mereka juga berupaya untuk mengatasi dampak yang timbul akibat serangan tersebut, termasuk memulihkan data yang terkunci dan layanan publik. Serangan ransomware ini meminta tebusan sebesar 8 juta dolar AS atau setara 131 miliar rupiah. Namun Menkominfo Budi Aris Setiadi menegaskan pemerintah tidak akan memenuhi tebusan itu. Hingga Senin 24 Juni 2024, pemerintah masih terus berupaya untuk membereskan dampak peretasan yang dialami sistem PDN. Pemerintah juga melakukan pemindahan sementara aktivitas yang berhubungan dengan imigrasi ke Amazon Web Service, imbas sistem PDN yang masih terganggu. Langkah ini diambil untuk memastikan pelayanan publik tidak terganggu. Menganalisis kasus serangan ransomware pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya pada Juni 2024. Yang pertama, termasuk ke dalam dimensi moral apakah kasus tersebut? Yang kedua, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari kasus tersebut? Yang ketiga, bagaimana cara mengatasi agar terhindar dari permasalahan kasus tersebut? Termasuk ke dalam dimensi moral apakah kasus tersebut? Kasus ini mencerminkan pelanggaran serius terhadap hak privasi individu, yang merupakan bagian dari etika informasi dalam sistem informasi. Pelanggaran ini juga berkaitan dengan dimensi keadilan dan tanggung jawab, karena pertama, pelanggaran privasi. Data pribadi individu disebarluaskan tanpa izin, melanggar hak dasar atas privasi. Yang kedua, penyalahgunaan informasi. Data yang bocor dapat digunakan untuk penipuan, pencurian identitas, atau kejahatan lainnya. Yang ketiga, kurangnya tanggung jawab. Instansi yang menyimpan data tidak menerapkan sistem keamanan yang memadai untuk melindungi data pribadi. Selanjutnya, apakah peraturan yang berlaku di Indonesia dapat melindungi hak-hak korban dari kasus tersebut? Untuk melindungi hak korban dalam kasus kebocoran data pribadi, Indonesia telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Undang-Undang PDP, yang mencakup larangan mengumpulkan, mengungkapkan, dan menggunakan data pribadi tanpa izin, serta membuat atau memasukkan data pribadi. Sanksi pidana, hukuman penjara hingga 6 tahun dan atau denda hingga 6 miliar rupiah bagi pelanggar. Hak subjek data, individu memiliki untuk mengakses, memperbaiki, menghapus data pribadi, dan menarik persetujuan penggunaan data.
Kewajiban pengendalian data. Instansi wajib melindungi data pribadi dengan sistem keamanan yang memadai dan melaporkan kebocoran data kepada otoritas terkait. Namun, beberapa ahli hukum menilai bahwa UU PDP masih memiliki kelemahan, seperti kurangnya sanksi tegas bagi lembaga pemerintah yang melanggar, dan perlunya harmonisasi dengan peraturan lain untuk memastikan perlindungan data pribadi yang komparatif. Yang terakhir, bagaimana cara mengatasi agar terhindar dari permasalahan kasus tersebut? Pertama, meningkatkan literasi digital. Memahami pentingnya privasi, data, dan cara melindunginya di dunia digital. Yang kedua, mematuhi regulasi. Sebagai pengelola data, memastikan kepatuhan terhadap UU PDP dan regulasi terkait lainnya. Yang ketiga, menggunakan sistem keamanan yang kuat. Menerapkan autentikasi dua faktor, enkripsi data, dan pembaharuan sistem secara berkala. Keempat, transparansi. Memberikan informasi yang jelas kepada pengguna tentang penggunaan data pribadi mereka. Yang kelima, audit dan evaluasi berkala. Melakukan audit keamanan data secara rutin untuk mengidentifikasi data dan mengatasi potensi kerentanan. Terima kasih dan sekian presentasi dari saya.